Itu sebetulnya boleh nggak sih dok kayak langsung diusap atau di... Aduh jangan. Jangan. Boleh. Jadi langsung tutup. Untung ditanya nih bagus iya, nih Mbak Elsa nih. Jadi bener nggak sih dok kalau suka ngintip itu menyebabkan mata merah atau bintitan? itu saya jadiin bahan bercanda sama pasien-pasien saya. Kalau datang tuh masuk matanya bintitan abis ngintipin siapa Pak? Gitu. Ihsan Ardina. Halo Mbak Elsa. Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya dok ya. Nah kesibukannya apa nih dok selain praktek jadi dokter spesialis mata di Rumah Sakit Tira Medica? Kesibukannya saya ada praktek di beberapa tempat lain. Selain itu mungkin ngurus anak kali ya sama kalau udah ya, berkeluarga ya dok sudah ya. Berkeluarga. Kirain belum dok. Oh iya, alhamdulillah. Kirain masih baru fresh graduate gitu loh, lulus. Anak saya udah 3 Mbak. Udah 3. 3? Nggak kelihatan dok. Iya makasih. Awet muda ya dok. Ya terus selain itu saya mungkin dulunya hobinya main basket. Jadi dulu waktu zaman SMA, kuliah sampai pendidikan spesialis masih aktif. Main basketnya. Oh, jadi hobinya itu main basket ya dok, makanya postur tubuhnya tuh tinggi. Atau emang tingginya udah bawaan dari lahir gitu dok? Enggak, ini kelihatannya aja karena kurus. Oh kelihatan. Kalau dokter kurus berarti aku enggak. Oh iya. Ya. Nah dok, di episode podcast kali ini kita akan bahas mengenai cedera mata. Tapi sebelum kita bahas mengenai cedera mata nih sahabat Lira, kita akan bahas kasus yang lagi viral dulu nih dok. Tahu nggak dok nih? Seorang siswi di Gresik matanya itu buta. Karena apa dok? Yang kemarin kayaknya pernah dengar ceritanya itu ketusuk ya matanya ya? Iya, matanya ditusuk menggunakan tusuk cilok dok. Ya itu sangat disayangkan ya, kasus bullying sebenarnya itu ya. Tapi nggak lepas dari ini adalah kasus trauma pada mata. Nah, kasus-kasus trauma pada mata dalam hal ini adalah kena tusuk cilok. Itu salah satu hal yang bisa menyebabkan kebutaan. Penyebabnya banyak, bukan karena serta-merta karena traumanya, tapi karena juga bisa karena infeksinya. Oh, jadi karena infeksinya itu ya dok, jadi menyebabkan kebutaan pada matanya ya? Tergantung juga dari proses traumanya. Traumanya itu, jadi gini Mbak, mungkin kita bahas sedikit soal trauma mata ya. Boleh. Jadi kita bagi dulu ya sebelum kita masuk ke trauma mata yang kasus yang tadi. Trauma mata itu dibagi menjadi 3 besar. Ini secara umum ya. Trauma mata karena mekanikal. Trauma mata yang kedua, trauma mata karena kimia, zat kimia. Yang ketiga, trauma mata karena benda panas. Atau kita sebutnya burn injury. Burn injury. Mungkin kita bahas karena berhubungan sama yang kasus itu, kita bahas yang mekanikal. Perlu sahabat Lira ketahui bahwa yang namanya trauma mata itu sangat kompleks, terdiri dari bagian depan sampai ke belakang sampai ada sarafnya. Dari depan kita ada namanya kelopak mata. Kelopak mata kalau trauma itu bisa lukanya luka tembus, bisa luka lecet aja. Kalau luka lecet aja insya Allah nggak menyebabkan masalah. Nggak menyebabkan kebutaan lah ya dok ya. Kita dari depan ya, kita ngobrolnya ya. Jadi kalau dari kelopak mata, kalau lecet aja nggak masalah, tapi kalau dia lukanya tembus, kelopak mata, dia bisa menyebabkan, khususnya pada anak-anak nih, dia bisa menyebabkan kebutaan akibat amblyopia. Amblyopia itu bisa disebabkan karena apa? Si kelopak matanya itu nggak mau ngebuka. Gitu. Jadi abis kena lecet yang, bukan lecet luka tembus pada kelopak mata, tapi otot yang buat ngangkatnya itu jadi nggak bisa kebuka. Karena nggak bisa kebuka, bagian pusat penglihatan itu ketutupan terus. Nah ini jadinya nanti akhirnya amblyopia di mana otak nggak terlatih melihat jelas karena nggak bisa melihat. Itu satu dari palpebra. Lanjut dari palpebra kita masuk ke dalam, itu ada bagian yang kita lihat putih-putih ini sekitar mata, itu konjungtiva, di belakangnya warna putih dibentuk oleh sklera. Kalau luka-luka tersebut pada konjungtiva, luka tembus ini masih mekanik ya, itu masih aman. Biasanya orang tua suka datang nih ke Lira nih,
dok, mata anak saya mendadak nih merah, tapi merahnya tuh cuma satu area tuh, dan merahnya itu merah terang kayak darah aja gitu. Itu masih aman kalau hanya batasnya merah darah saja, kalau tidak luka tembus nih. Tapi rata-rata kejadian kayak gitu ada luka tembusnya, yang itu biasanya menyebabkan bahaya bisa masuk ke dalam mata. Tapi kalau hanya merah saja, tapi itu harus diperiksakan tetap. Jadi semua kasus trauma mata itu harus diperiksakan. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya orang tua nih ngeliat matanya cuma merah doang nih. Tapi nggak bisa tuh merah doang dilihat pakai mata kelihatan mata kita gitu ya. Karena kalau dilihat lagi jangan-jangan ada tembusnya. Nah, itu khawatirnya itu ya dok ya, tembus sampai ke bagian dalamnya ya dok. Nah terus kalau tembus itu urusannya lain lagi, itu bisa sampai infeksi, bisa menyebabkan kebutaan, sampai sarafnya bisa lepas. Terus trauma tembus ya sama kayak mau kena pisau, contohnya dalam hal ini yang kasus yang kemarin itu lagi viral, luka tusuk itu kalau dia tidak full thickness atau tembus, itu kemungkinan besar untuk diselamatkan matanya itu masih jauh lebih baik. Tapi kalau sudah luka tembus, itu udah banyak komplikasi yang mungkin terjadi, dari perdarahan di dalam bola mata, infeksi dari bola mata, belum lagi kalau luka tembusnya itu nggak beraturan sehingga ditutup lukanya pun nggak bisa sempurna. Sampai pada akhirnya pada kasus-kasus yang agak ekstrim, luka tembus pada mata itu harus sampai dilakukan pengangkatan bola mata. Oh gitu ya dok. Jadi selain kebutaan sampai harus ada pengangkatan bola mata. Tapi yang kemarin itu saya belum ikutin tuh sampai diangkat atau enggaknya. Mungkin karena masih kasus baru. Mungkin masih dalam rangkaian pemeriksaan ya dok. Sejauh ini sih masih dalam pemeriksaan untuk yang MRI sih dok. Itu. Nah terkait kasus ini gimana nih dok, dari kejadian ini nih upaya awal yang harus segera dilakukan pada si siswi ini dok, gimana dok? Ya sebenarnya kalau kasus-kasus kayak gini mungkin sedikit ya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua ataupun mungkin teman-teman terdekat. Hampir nggak ada, cuman satu yang bisa dilakukan, ditutup segera. Jadi mata ketika ada trauma yang kita curigai tembus atau apapun bentuknya trauma, segera ditutup. Kenapa? Karena pertama yang harus kita lakukan adalah cegah infeksinya. Ya, kalau dia di luar takut terpapar kotoran debu, langsung ditutup aja. Paling gampang tuh pakai, kalau ada di rumah kaca atau mungkin sapu tangan, ditutup aja sapu tangan tapi yang bersih. Intinya yang menutup itu harus bersih, segera ditutup. Kalau bisa dibebat, ditekan. Kalau pada trauma ya, tekannya nggak usah terlalu kuat ya, tekan seadanya kayak misalnya telapak tangan kita nih. Ya, tapi tidak aja penuh gitu ya, makanya hanya menutup aja seperti itu ya. Tujuannya kalaupun ada luka tembusnya itu kedep lah bahasanya, ke bendung lah bahasanya. Betul. Tapi kalau misalkan ternyata ada perdarahan itu bagaimana dok? Apakah dibersihkan dulu perdarahannya, nggak langsung ditutup aja? Apalagi kalau ada perdarahan, karena kalau ada perdarahan ada kemungkinan ada luka tembus ya dok. Ketika dibersihkannya tidak sesuai, misalnya kita pakai air nih, air aqua lah misalnya, bukan berarti aqua tidak steril ya, tapi kan kita tidak tahu, belum pernah ada uji cobanya. Nah kemudian itu bisa terpapar masuk ke dalam bola mata, dimana di dalam bola mata itu ada satu gel, isi bola mata itu kayak agar-agar mbak. Nah ketika agar-agar ini keluar, jadi apalagi kalau misalnya trauma mata, pasti dokter mata selalu nanya gini, ada zat-zat kayak agar-agar nggak keluar? Kalau ada, itu berarti traumanya kemungkinan besar trauma tembus. Nah, kalau ada gel keluar kita siram, gel itu sangat amat mudah untuk dijadikan tempat kembang biaknya kuman. Sangat amat mudah. Kesentuh dikit, udah nyebar. Karena apa? Nutrisinya tinggi. Itu yang paling tinggi nutrisinya di mata. Maka ya dok ya. Daripada bingung, segera tutup aja pakai, ya dok ya. Kain yang ini, kelopaknya ditutup dulu, matanya tutup. Daripada salah melakukan pemeriksaan terhadap penolong pertamanya ya dok ya. Oke. Nah dok, kira-kira ada nggak sih dok nih? Itu kan salah satu masuk ke
unsur kejahatan ya dok ya, karena dia ini ditusuk gitu loh oleh tusuk baso karena menolak memberikan uang saat si siswi ini dipalak oleh kakak kelasnya. Kira-kira ada nggak sih dok nih dokter nih dari sisi dokter spesialis mata, ada nggak kira-kira alat yang bisa kita pasang nih di mata kita kayak macam CCTV atau webcam? Jadi kalau kita tuh ada orang yang mau jahat nih sama kita dari sisi kiri, kanan, belakang, depan, kita udah tahu nih, udah ancang-ancang duluan nih dok, biar nggak jadi kejadian seperti itu. Mungkin ya ini untuk menghindari ya. Iya. Jadi saya itu mungkin yang saya ajarkan sama anak-anak saya, kalau ada orang yang lagi memegang benda tajam di tangannya, itu selalu jaga jarak. Betul. Apalagi usia kalian yang masih kecil-kecil. Usia orang dewasa aja, kalau ada yang megang benda tajam, misalnya lagi makan nih, kita makan sate misalnya ya, tusuk sate. Tusuk sate itu selalu harus arah ujungnya itu tidak boleh diarahkan ke arah muka kita, ke arah wajah. ya. Jadi selalu menjauh. Kita cara makannya gini kan, dari pinggir. Nggak ada kita gini nih. Yang ada nanti mulutnya ketusuk ya dok. Mulutnya ketusuk. Jadi segala sesuatu yang sifatnya tajam, apabila dia ada di range sekitar 1 meteran, itu hindari. Ya, jadi mungkin untuk pelajaran buat anak-anak di luar sana, udah selalu aware sama segala yang bentuknya tajam, apalagi 1 meter areanya di dekat wajah. Kalau CCTV nggak ada ya. Paling enak ya pakai kacamata ya. Iya betul. Kena kacanya aja. Jadi nanti yang ketusuk kacanya dulu ada dok ya. Ya beruntung juga ya pakai kacamata sebenarnya. Iya betul. Jadi ada yang melindungi lah sebagai protection duluan kalau sampai terkena benda tajam seperti itu ya dok ya. Oke. Nah setelah kita bahas kasus yang viral tadi ya sahabat Lira, mungkin masukan dari dokter yaitu tadi kita harus menghindari lah yang namanya benda tajam yang ada di sekeliling kita, apalagi jauhkanlah dari kalau bisa dari wajah ataupun pandangan kita ya, apalagi sampai ke mata kita. Sudah area warning lah ya bahasanya. Oke. Nah dok, kembali nih ke topik kita di awal ya, karena kita akan bahas cedera mata nih dok. Nah penyebab atau kasus terbanyak cedera mata ini apa ya dok? Ini mungkin saya bahas yang saya alamin praktek sehari-hari ya. Ini ada, mungkin saya boleh sebut 3 besar kasus paling sering pasien datang ke poliklinik mata di Lira Medica dengan gangguan mata karena trauma. Trauma yang tadi saya sebut ada 3 ya. Yang trauma karena burn injury itu yang paling jarang. Yang karena luka bakar segala macam. Mungkin karena orang sudah sangat aware kalau api jangan dideketin. Iya, mungkin kalaupun dia ini bekerja di yang area ada percikan apinya, pasti kan pakai pelindung. Iya, betul. Nah, jadi mungkin yang paling sering itu adalah 2 ini. Yang pertama adalah trauma, ya trauma mechanical. Yang kedua adalah trauma kimia tadi. Nah, mungkin trauma mechanical tadi kan yang kita bahas, yang trauma tusuk. Iya. Tapi yang paling sering terjadi di Lira bukan trauma tusuk. Yang ada 2 yang paling besar, yang paling sering terjadi. Apa itu dok? Kecelakaan lalu lintas. Oh iya, jadi itu sampai patah tulang segala macam, sampai bisa luka tembus pada mata. Dan satu lagi, ini buat pekerja-pekerja di industri ya, terutama yang mengharuskan pekerjaan itu pakai safety goggles. Itu banyak yang nggak pakai tuh mbak. Banyak yang nggak pakai. Jadi rata-rata yang pekerjaannya ngelas, jadi karena ngegerinda itu ya dok. Percikan dari lasnya itu kita sebut gram, ya kita sebut gram, itu masuk nusuk di kornea. Dan ketika dia nusuk di kornea, amit-amit dia nusuknya pas di tengah. Jadi bola mata itu kalau kita lihat tuh di tengah tuh ada pupil. Pupil itu tempat jalur masuknya cahaya. Ketika si cahaya, jalur cahaya itu yang di tengah-tengah itu kehalang, otomatis pasti kabur. Dan sifat dari semua luka itu menyisakan bekas. Nah, sifat dari semua luka itu menyisakan bekas. Ada luka apa mbak? Enggak ada sih. Ini luka mata lagi nih dong. Luka batin ya. Luka batin ya. Nah terus jadi gini, paling sering tuh trauma pada kornea karena gerinda tadi, dan penyebab nomor 1 adalah nggak pakai safety goggles. Pun ada yang pakai safety goggles, mungkin ada beberapa industri yang belum mengerti mengenai safety goggles yang baik. Mungkin ini di sini saya sharing. Jadi banyak yang masih pakai safety goggles yang dia kaca yang besar aja.
tapi dia tidak melindungi, tidak menutup dia besar, di tapi tidak nutup sekeliling. Iya. Mungkin ada yang pakai begini, tapi masih bisa masuk dari bawah. Betul, dari bawah atau dari samping. Kan suka lihat tuh orang las-las tuh pakai helm yang cuma tutup kaca depan tapi gitu kan. Tapi kan ada kemungkinan bisa masuk dari bawahnya ya dok ya. Dan itu sering terjadi. Jadi yang saya pakai helm kok yang nutup begini, masuknya dari bawah. Tapi sialnya tetap kenanya ke mata juga. Nah jadi yang paling baik untuk mencegah tadi, untuk kasus-kasus las tadi adalah pakai kacamata yang modelnya kayak kacamata renang, yang emang dia kedap udara. Betul. Jadi sekeliling itu nggak, jadi asap juga nggak bisa masuk, karena yang tadi asap itu bisa bikin yang tadi yang ketiga burn injury. Iya. Gitu. Sama tadi kasus kecelakaan ya, kasus kecelakaan ya. Yang paling sering dilakukan di sini ya fraktur ini kan di tulang matanya. Di tulang mata ini tuh ada di sekitar bola mata ada tulang mata yang membentuk soket atau tempatnya mata berada. Nah ini sering patah nih kalau kecelakaan lalu lintas nih. Tapi itu bisa kemungkinan juga ya dok patah meskipun si pasien ini pada saat berkendara menggunakan helm atau pelindung. Lebih sedikit yang patah karena pakai helm. Tapi kalau nggak pakai helm, itu udah selain dari bukan cuma patah dan matanya bermasalah, mungkin nyawanya juga bermasalah kalau nggak pakai helm. Jadi ya nomor satu ya harus pakai helm, dan itu banyak yang tidak. Sesuai anjuran pemerintah ya, kalau kita berkendara tetap harus menggunakan helm yang ber-SNI loh sahabat Lira, jangan lupa ya. Nah, jadi itu ya dok ya penyebab dan kasus terbanyak, apalagi nih dok? Yang tadi chemical injury. Chemicalnya gimana tuh dok? Chemical injury ini biasanya kasus-kasus industri yang mungkin berurusan sama zat-zat kimia. Ketumpahan asam sulfat, lem Alteco, kayak gitu-gitu. Mungkin perlu diketahui untuk sahabat Lira, untuk semua kasus kimia pada mata, trauma kimia pada mata, ini yang bisa sangat amat kalian lakukan pertolongan pertamanya itu adalah menyiram mata. Segera pada kasus tersebut menyiram mata, ambil aja botol aqua yang gede, nggak apa-apa dalam hal ini, karena rata-rata trauma kimia bukan trauma tembus, jadi tidak ada paparan dari isi bola mata, jadi lebih aman menggunakan air, yang penting airnya kita yakini bersih. Itu disiram, satu botol itu disiram ke mata, tapi bukan karena kita sudah siram kita tidak bawakan, tetap dibawakan. Tetap, cuman itu pertolongan pertama, segera siram pakai satu botol aqua yang besar atau ya air mineral yang besar, kita tumpahin ke mata dan pastikan mata kebuka. Setelah itu baru dibawa ke dokter mata terdekat. Karena ada dua trauma kimia itu, ada trauma asam dan trauma basa. Kira-kira yang mana yang lebih bahaya? Dari tebak-tebakan namanya. Trauma asam dan trauma basa. Yang asam ya dok? Selalu orang berpikir asam, padahal yang paling parah itu yang basa. Itu adalah basa. Nah, itu kenapa dok? Trauma basa itu karena asam itu sifatnya dia bisa bikin, kalau bahasa kedokterannya itu koagulasi. Jadi ketika kena, si tubuh langsung protein-proteinnya itu membentuk barier supaya tidak ada kerusakan lebih lanjut. Tapi kalau basah tidak. Si mata nggak membentuk barier itu, si basahnya itu terus masuk-masuk sampai traumanya itu tembus. Seperti itu. Oke, nah itu salah satu penjelasan dari Dokter Ihsan mengenai penyebab dan kasus terbanyak dari cedera mata yang tadi ada 3 itu ya dok ya. Nah lanjut nih dok, gejala seperti apa dan kondisi gawat seperti apa nih yang harus segera kita ke rumah sakit nih terkait cedera mata ini dok? Balik lagi yang tadi saya bilang, karena yang namanya cedera mata, kalau tidak menggunakan alat mikroskop untuk melihat kondisi mata, kita nggak akan bisa menilai. Jadi semua cedera mata itu masuk ke dalam skop harus segera dibawa ke dokter mata. Karena tadi kan kita baru bahas yang bagian depan nih. Bagian belakang misalnya, ini kena bola nih wajahnya, dan matanya kena, pandangannya kabur nih. Itu tetap harus. Dia mungkin nggak mikir, mata saya nggak apa-apa kok, nggak merah. Karena bisa loh cedera mata tanpa disertai mata merah, tapi pasien buta. Bisa seperti itu dok? Bisa. Nah, jadi ini yang suka disayangkan, karena misalnya kena bola tadi ya, bola tenis atau bola sepak bola misalnya, anak-anak suka main bola.
tekanan pada bola mata yang sesaat itu bisa menyebabkan mikrolesi pada retina. Saat itu dia nggak langsung kabur. Jadi habis kena cedera dia nggak langsung kabur, mungkin kabur sesaat terus balik lagi. Tapi mikrolesi atau luka kecil pada retina itu lama-lama kebuka dan menyebabkan si cairan jelly tadi masuk ke dalam retina. Dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan si retinanya lepas total. Jadi dampaknya itu bisa nanti setelah kejadian itu ya. Jadi ada efek yang segera, ada efek yang tertunda. Makanya kadang-kadang ada pasien yang pinter kena bola nih, tapi kabur nggak? Enggak. Bapak pinter karena apa? Karena sebenarnya ada sesuatu yang harus saya cari gitu. Di dalam bola mata ada retina yang saya harus lebarin pupilnya, saya cari pinggir-pinggirnya ada bekas luka nggak? Sobekan retina ada atau tidak? Kalau ada itu harus segera ditindak. Sebelum itu retina lepas semua. Iya. Jadi trauma mata kayak apa semua? Semuanya. Jadi setelah dilakukan pertolongan pertama tetap harus kita konsultasikan atau kita periksakan segera ke dokter mata atau dokter spesialis mata terdekat. Betul. Ya dok ya. Untuk mencegah efek yang di belakangnya nanti gitu. Oke dok. Nah, apakah semua cedera mata itu harus dilakukan operasi dok? Enggak. Tadi kan cedera mata ada yang cuma lecet doang. Iya. Yang sifatnya lecet, dalam hari ini kita sebut lecet tuh ringan ya. Lecet dari kelopak mata lah, lecet dari si konjungtiva yang putih-putihnya. Itu nggak perlu operasi. Selain daripada itu kayak chemical injury itu biasanya nggak perlu operasi. Yang biasanya perlu operasi yang tadi trauma-trauma yang sifatnya tembus. Tembus ya dok ya. Trauma-trauma tembus ataupun yang nggak tembus tapi ternyata patah tulang dasar bawah mata. Nah itu yang perlu operasi. Jadi selain daripada itu kayaknya semua trauma pada mata perlu operasi ya. Iya, jadi selain dari yang tadi dokter sebutkan itu perlu operasi ya dok. Sampai yang gram aja kan bentuknya operasi, kita ngambil gramnya tuh. Iya. Itu masih operasi judulnya ya. Oke, nah ini kalau untuk yang tidak operasi dok, itu penanganannya bagaimana dok? Yang tidak operasi, misalnya hanya pas waktu datang nih mata anaknya merah karena kebentur sesuatu. Saya periksa sampai ke sarafnya baik dan hanya mata merahnya saja. Pengobatannya ya nanti dikasih obat tetes mata sesuai dengan derajat kerusakannya atau kelainannya, karena mata merah itu saya yakin orang yang pada umumnya tidak bisa membedakan apakah ini mata merah yang karena perdarahan kah, atau mata merah karena infeksi kah, atau mata merah karena peradangan. 3 penyebab itu maka obatnya beda-beda. Tapi biasanya nanti dikasih obat tetes saja. Obat tetes aja penanganannya dok ya. Oke, nah terkait itu kita cara mencegahnya nih dok, selain tadi yang untuk para pekerja di industri, kalau misalkan mencegah seperti kita yang melakukan aktivitas biasa sehari-hari, gimana sih dok supaya tidak terkena cedera mata dari yang 3 jenis tadi itu dok? Ya mungkin itu balik lagi ya, ikutin aturan-aturan mungkin teman-teman yang kerja di industri, ikutin aturan-aturan dalam safety di industrinya, yang pakai safety goggles-nya dipakai. Kemudian buat teman-teman yang di jalan raya, untuk kalau di jalan raya yang naik motor ya tolong pakai helm yang baik. Ini loh mbak, sering banget tuh mereka pakai helm. Iya, tapi nggak dicetrekin ya? Bukan masalah dicetrekin ya, kacanya dibuka. Oh iya betul, itu saya suka juga dong. Biasanya ibu-ibu sering ketemu di jalan betul. Mereka pakai kacanya dibuka. Sedangkan dan sering datang ke poli itu lucu begini, dok mata saya sering rasanya kok sepet dan suka berair. Saya selalu tanya waktunya kapan saja. Habis naik motor dok. Iya. Selalu jawabannya begitu. Padahal kalau mereka mau tarik sendiri, oh ternyata karena habis kemasukan angin itu. Iya. Kadang selain kemasukan angin kan kadang ada binatang-binatang atau debu yang langsung ke mata kerikil itu. Dari truk kan suka bawa-bawa barang gitu. Nah itu sebetulnya boleh nggak sih dok kayak langsung diusap atau di? Aduh jangan. Jangan. Boleh. Jadi langsung tutup. Untuk ditanya nih bagus nih Mbak Elsa nih. Jadi untuk kasus-kasus mata kelilipan. Ini mungkin saya jelaskan sedikit tentang anatomi mata. Paling depan nih yang kita lihat, kalau saya lihat Mbak Elsa nih matanya hitam nih. Tapi yang nutupin mata hitam itu paling depan itu ada beningnya. Ada kaca bening namanya kornea. Nah, kornea ini ibaratkan kalau orang itu kalau di kamera itu lensa. Oke, kornea itu kalau di kamera itu lensa. Apabila ada debu
atau kerikil halus di lensa kamera, atau saya ibaratkan kornea kita, itu coba digesek. Iya. Sama efeknya sama kamera, nih ada kerikil, Lecet, baret. masnya gesek nih kameramen nih. Digesek Baret nih. dong, ada lecetnya. Baret. Nah, kalau kameramen udah ngerti itu, pasti dia ngerti banget, bahaya nih mata gue baret nih, gitu. Jadi itu yang menyebabkan, dan baret tadi balik lagi, saya bilang sama Mbak Elsa, nggak semua luka bisa sembuh sempurna. Ada luka yang meninggalkan bekas ya gitu. Ada luka yang meninggalkan bekas. Oke. Nah, jadi tetap ya Dok, pertolongan pertamanya mungkin kita langsung siram pakai air bersih, air mengalir ya Dok ya. Itu boleh ya Dok ya. Tapi tidak boleh mengucek mata ya Dok ya, gitu. Nah, kalau mata perih Dok karena ngupas bawang atau ngiris bawang, itu boleh nggak Dok dikucek? Kan kita nggak pernah tahu ya di mata kita itu sebenarnya ada kelilipan atau enggak, rasanya ada atau enggak ada. Tetap ngucek mata itu nggak boleh. Oh, tetap ya Dok ya, nggak apapun boleh. itu. Kadang nih mungkin ada trik yang bisa saya ajarin biasanya ke pasien. Rasa gatal itu sebenarnya paling sering tuh di sini. Betul. Ya, kalau mau ngucek mata daripada dikucek gini, ini aja areanya area putih, jadi masih aman. Jadi hanya disentuh dikit aja. Ya, dikucek ke atas bawah. Jangan sampai yang bagian hitamnya itu kena. Itu ya, Dok, ya? Nah, bagian hitam itu nggak kena. Jadi bagian area putih itu aman. Jadi gini kan biasanya gatal hilang ya. Iya. Kayak gitu aja. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cedera mata ya, sahabat Lira. Sudah detail sekali penjelasan cedera mata ini, mulai dari penyebab atau kegawatan yang seperti apa yang harus kita segera periksakan ke rumah sakit ya, tentunya dari Dokter Ihsan Ardinani. Nah, lanjut kita ke sesi mitos atau fakta nih Dok ya. Oke. Nah, Dok, mitos atau fakta nih Dok, kacamata kalau dipakai terus bisa membuat mata kita nih semakin parah minus atau plusnya? Itu kalau dipakai terus ya? Iya. Mitos. Mitos. Faktanya? Faktanya justru kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai. Jadi kalau kita nggak pakai kacamata, otomatis mata kita out of focus. Ya. Ketika mata kita out of focus, itu mata mengusahakan memfokuskan diri, yang menyebabkan bola mata tuh semakin panjang. Otot-otot sekitar bola mata tuh bekerja. Panjangnya bola mata menyebabkan minus bertambah. Itu berhubungan sama aktivitas jarak dekat juga sebenarnya, bahwa orang yang suka aktivitas baca jarak dekat itu minusnya akan lebih cepat naik. Lebih cepat nambah ya Dok ya? Lebih cepat Mungkin naik. bisa ditambahkan kalau untuk mengurangi itu, maka anak-anak tuh untuk pencegahan menaiknya mata minus disuruh main keluar rumah. Supaya apa, lihatnya jauh. Betul. Gitu. Jadi tanpa kacamata juga. Oke, nah lanjut. Yang kedua, terlalu sering berada di depan komputer atau menonton TV ini dengan jarak dekat, itu akan merusak mata. Fakta atau mitos Dok? Jadi yang ini mungkin terkait sama gadget, suka nonton TV, handphone. Ini mungkin saya kaitkan juga dengan isu-isu radiasi ya. Jadi mungkin perlu diketahui untuk sahabat Lira bahwa yang namanya radiasi handphone, radiasi TV itu nggak parah. Nggak parah. Yang parah itu sebenarnya bukan radiasi handphone, TV. Tahu nggak kalau ternyata 10 menit sampai 15 menit kita bermain di luar nih, di lapangan. Mungkin kita di bawah pohon juga nggak masalah, nggak kena sinar matahari langsung. Sinar pantulan matahari di sekitar selama 10 sampai 15 menit itu beratnya sama dengan sahabat Lira main handphone selama 10 jam. Wow, lama sekali ya Dok, padahal hanya durasi 10 atau 15 menit. Makanya yang paling penting, kalau ini mungkin intermezzo ya, makanya paling penting itu justru kalau keluar dari rumah, helmnya kalau bisa helm pakai yang ada tintanya, ada anti UV-nya, atau kita pakai kacamata hitam. Yang hitam ya. Jadi kacamata hitam ternyata bukan cuma buat gaya-gayaan doang ya Dok ya. Bukan buat gaya-gayaan, tapi itu untuk kesehatan mata kita juga ya Dok ya. Balik lagi ke apa sih minus tadi, bisa ditingkatkan karena lihat gadget atau nonton TV. Nonton TV dekat. Sebenarnya balik lagi urusannya bukan ke radiasi tadi, tapi urusannya ke near activity, aktivitas jarak dekat. Jadi ada aturan yang dimana untuk mencegah minus bertambah karena near activity, bukan karena radiasi TV atau handphonenya ya, tapi karena jarak dekatnya, adalah setiap 20 menit kita aktivitas jarak dekat, itu selama 20 detik harus diistirahatin matanya. Jadi setiap 20 menit
oh harus diistirahatin mata 20 detik aja udah cukup. Gimana cara istirahatinnya itu lihat jauh sejauh 20 kaki. 20 Jadi 20 20 20. Kan Ya. gampang ingetnya. 20 menit istirahatin 20 detik 20 kaki. Nah, 20 kaki itu 6 meter. 6 meter. Nah. Jadi kita istirahatin melihat. Tapi Lira nih udah bagus. Jadi setiap poli itu ada kaca yang kita bisa ngeliat keluar. Iya. Jadi ya saya jadi kalau ngeliat 6 meter masih bisa lah. Iya betul. Nah, Nah. jadi cukup baik untuk menjaga kesehatan mata ya. Iya, jadi itu mengistirahatkan matanya dengan cara seperti itu ya dok Iya. ya. Nah lanjut lagi nih dok. Makanya dok, kalau misalnya mata minus, apa namanya bisa kembali normal lagi dengan ngelihat lalu lintas mobil kanan kiri itu bisa normalin lagi. Itu nggak dok? Itu mitos atau apa? Atau enggak kalau nggak lihat lalu lintas kendaraan berlalu lalang itu dengan lihat api di lilin. Itu benar ya? Ini prinsip-prinsip tadi hindari yang bahaya sama mata jarak 1 meter itu sekarang api ditaruh ini dilihat. Malah Katanya kan ada konten-konten di Facebook itu. Coba ini supaya mata minusnya kembali normal dengan lihat pergerakan lilin gitu. pergerakan api lilin dan kalau enggak lalu lalang kendaraan. nggak ada ya itu ya. Oh, nggak ada ya? Mitos. Dan juga banyak sih mitos-mitos ngurangin minus. Oh, ada obat tetes menghilangi mata minus, mata plus, rambut jauh, rambut dekat, glaukoma dan katarak. Itu juga mitos ya. Diborong semua. Enggak, iya. Cara kerjanya gimana? Penyebabnya kan beda semua itu. Kayak gitu. Lanjut lagi, katarak itu hanya diderita oleh orang tua, mitos atau fakta itu dok? Itu mitos. 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 Jadi bisa juga. orang yang Mungkin muda. itu sesuatu yang mitos yang tidak terlalu salah karena kalau secara normalnya ini kita ngomongin normal Iya. ya. Semua orang akan katarak pada waktunya. Oke? Semua orang Kayak gitu. akan Semua katarak akan pada katarak pada waktunya. waktunya. Karena apa sih? Katarak ini hanya proses penuaan. Seperti uban, kulit keriput. Nah, Iya. di mata itu ada lensa. Lensa ini ada waktu masa pakainya. Iya. Bagaimana cara? Pertanyaannya adalah ada yang panjang masa pakainya, ada yang pendek. Nah, itu ada yang usia 50-an. Kalau saya lihat di area sini itu lumayan awal kenanya 50-an. Karena nomor satu apa? Paparan sinar matahari orang Yang tadi pantai. dokter bilang ya. Orang yang kerja ke sawah, orang yang di pantai, karena paparan sinar matahari, UV-nya itu yang bikin penuaan. Kulit lebih gampang menua dan itu juga berhubungan sama mata. Iya, itu bukan sih dok, kayak yang mata hitamnya itu tuh nanti ada putihnya, putih-putihnya, lebih iya. banyak itu ya dok ya. Ya, jadi efek dari ultraviolet itu mempercepat penuaan lensa yang menyebabkan katarak. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah hanya pada orang tua? Itu Balik lagi mitos. tergantung. Jadi bukan tergantung dari gaya hidup, bukan. Karena ada yang dari lahir udah katarak. Oh, Dari lahir katarak, bayi lahir katarak. katarak itu biasanya karena ada proses infeksi waktu di dalam janin. Kita sebutnya katarak kongenital. Tapi itu bisa dilakukan operasi atau Bisa ya dok. Bisa. Katarak kongenital itu bisa diambil kataraknya terus langsung, dan itu wajib segera dioperasi. Dioperasi, Kalau begitu. tidak bisa menyebabkan kebutaan seumur hidup. Jadi Mas- misalnya udah dewasanya baru dioperasi, Itu malah nggak bisa lihat. nggak bisa lihat ya dok. Jadi Kataraknya bisa diambil. harus segera mungkin setelah bayi itu dilahirkan. Hubungannya sama tumbuh kembang saraf otaknya bagian penglihatan. Jadi selama dia masih kecil sampai besar, otaknya nggak berkembang karena nggak ngeliat mata- apa-apa. Iya. Jadi pas waktu udah dioperasi, katarak udah diambil, udah jernih, masih juga gitu. Itu satu. Katarak pada bayi. Iya. Ada lagi katarak bukan pada bayi, namanya katarak juvenile. Apa tuh dok? Katarak yang terjadi pada orang usia di atas masa anak-anak, remaja gitu-gitu. Remaja gitu kayak aku ya dok ya. Anak dan remaja lah, udah Iya. bukan bayi nih. Nah, itu masuknya katarak juvenile. Nah, banyak penyebab lainnya, halnya banyak juga. Kemudian katarak yang disebabkan karena dua hal. Apa tuh Bisa dok? terjadi pada semua usia. Katarak karena infeksi, katarak karena trauma, katarak karena proses inflamasi. Ini 3 hal malah jadinya ya. Ini berhubungan sama yang tadi kita bahas. Bahwa trauma pada mata itu bisa membuat jadi katarak. Iya. Benturan, mau itu trauma tembus atau tidak, mata itu proses metabolismenya, lensa itu bisa terganggu. Jadi kalau mitos tadi dari saya jelasin itu, kalau katarak hanya pada orang tua enggak, tapi pada umumnya iya.
Tapi pada umumnya iya, tapi itu tidak hanya terjadi pada orang tua saja ya dok ya. Nah, lanjut lagi nih dok, mengkonsumsi wortel dan tomat itu dapat menurunkan atau menghilangkan mata minus dan silinder dok. Mitos atau fakta dok? Itu sebenarnya enggak, itu mitos ya. Mitos. Ya, jadi sebenarnya wortel dan tomat itu lebih merupakan vitamin buat retina dan juga konjungtiva. Oh. Retina itu bagian saraf, kalau di kamera, saya ibaratkan dia sensornya kamera. Jadi untuk vitamin si sensornya ini. Ya, menangkap si cahayanya tadi. Nah, itu retina. Nah, kesehatan retina itu bisa lebih sehatkan lagi dengan konsumsi tadi. Tapi masalah mata minus atau itu semata-mata karena masalah rasio antara panjang bola mata dan kelengkungan kornea dan bayangan jatuhnya di mana. Jadi retinanya nggak masalah dan juga konjungtivanya nggak masalah. Ya, jadi itu lebih kalau si wortel dan tomat ini lebih ke vitamin untuk si sensor atau buat penglihatan cahayanya itu ya dok ya. Oke, nah yang terakhir nih dok, mitos atau faktanya, bener nggak sih dok kalau suka ngintip itu menyebabkan mata merah atau bintitan? Itu saya jadiin bahan bercanda sama pasien-pasien saya. Kalau datang tuh masuk matanya bintitan, abis ngintipin siapa pak? Gitu. Tapi itu mitos ya. Mitos ya. Itu mitos. Itu biasanya bintitan itu apa dok yang sering terjadi penyebabnya itu dok? Bintitan itu kalau di dunia kesehatan mata nomor satunya itu karena semata-mata karena proses infeksi. Jadi di mata itu ada satu kelenjar, kita sebut kelenjar keringatnya mata ya. Ada kelenjar apokrin, ada meibom, ada Zeiss, ada mol. Dimana kalau dia tersumbat dia itu terjadi proses inflamasi. Nah, tersumbatnya karena apa? Karena kotor. Entah karena tangan kotor megang mata, nah seperti itu. Nah, proses infeksinya itu ya satu-satunya cara ngobatin ya harus dengan antibiotik, dengan obat-obat antiinflamasi. Bisa juga mungkin dengan salep juga ya dok, ada ya? Mungkin dia ngintipnya di tempat yang kotor mungkin ya, jadi matanya berarti salah ngintip kalau kayak gitu dok. Berarti besok-besok boleh ngintip tapi di tempat yang bersih ya dok. Jadi nggak bintitan. Saya nggak ikutan. Berarti intinya kalau suka ngintip itu nggak menyebabkan bintitan secara medis ya dok, itu hanya mitos ya dok ya. Nah berarti besok-besok masih boleh ngintip. Bukan saya loh. Bukan saya. Oke, nah dari sekian penjelasan dokter mengenai cedera mata ini, intinya terkait cedera mata ini apa dok? Jangan meremehkan cedera mata, bahwa semua bentuk cedera mata itu bisa saja menyebabkan kebutaan. Yang saya sangat sayangkan itu ketika cedera mata tapi tidak dibawa ke dokter mata. Bahkan ada yang datang sudah dalam keadaan korneanya udah nggak bisa ditolong karena kita sudah bilangnya decompensated ya. Seandainya, wallahu alam, seandainya itu ditolong lebih awal mungkin bisa segera dicegah itu. Betul. Jadi untuk semua kasus cedera mata untuk ayah bunda, sahabat Lira, segera dibawakan aja, walaupun mungkin kasusnya mungkin menurut kalian nggak terlalu parah. Contohnya tadi main bola, bisa saja terjadi kesobekan pada retina yang kedepannya bisa menyebabkan kebutaan karena saraf yang lepas. Kayak gitu. Oke, nah sahabat Lira, ingat ya pesan dari Dokter Ihsan, apabila sahabat Lira di rumah ada memiliki keluhan terkait mata, jangan segan-segan, langsung aja konsultasikan dan bawa segera ke rumah sakit tentunya ya dok ya, diperiksakan langsung ke dokter spesialis mata. Nah, apalagi kalau misalkan dokter atau sahabat-sahabat Lira nih mau langsung memeriksakan keluhan matanya ke polispesialis mata di Rumah Sakit Lira Medica, nanti bisa ketemu dengan Dokter Ihsan Ardina ini ya. Terima kasih, Mbak. Oke, sekian, terima kasih banyak Dokter Ihsan atas penjelasannya mengenai cedera mata. Selamat siang sahabat Lira, selamat beraktivitas kembali. Kelira aja, janji temu jadi lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Download aplikasinya sekarang.